Halo para pecinta film action dimanapun berada, semoga sehat selalu di luar sana. Di channel ini udah cukup lama, sekitar 2 bulan ya saya nggak upload ya. Semoga masih ada yang kangen deh ya. Karena memang ada kesalahan teknis dikit, tanpa basa-basi lanjut aja deh ya. Film yang bakalan kita review kali ini bergenre Mandarin action. Belum apa-apa kita udah disajikan beberapa adegan, dan di sini singkat cerita ya, adegan yang terjadi kali ini adalah sekelompok tentara bayaran yang bernama anggota Black Wolf. Mereka ini tentara bayaran yang ditugaskan menyelesaikan masalah apapun itu, yang penting bayarannya gede. Dan di sini masalahnya yang pertama yang mereka pecahkan adalah membebaskan Sandra dari penjualan organ tubuh manusia atau penjualan manusia secara hidup-hidup lah ya. Di sini mereka mendapatkan bayaran yang cukup tinggi. Tetapi kita bisa tahu dong, namanya tentara bayaran itu walaupun mendapatkan bayaran yang cukup tinggi, tetapi memiliki resiko yang sangat tinggi, yaitu kehilangan nyawa mereka sendiri. Dan di scene kali ini mereka berusaha untuk membebaskan seorang wanita yang akan diambil organ tubuhnya untuk diperjualbelikan ke negara lain. Dan beberapa anggota lainnya pun memang sudah mempersiapkan segala sesuatunya di dalam tugas ini. Sehingga mereka sangat yakin untuk berhasil di dalam tugas yang mereka lakukan. Dan di sini bisa kita lihat dong secara langsung di scene film kali ini, para anggota tentara Black Wolf ini bekerja sangat profesional, dan dia juga pun tidak segan-segan menghabisi para kriminal tersebut tanpa ampun sih, bahkan sampai ditembak di tempat sih. Untuk teman-teman, kalau saya bilang ini film recommended banget kalau untuk film-film terbaru Mandarin action ya. Lanjut deh. Di sini akhirnya sebagian tentara bayaran Black Wolf pun berhasil membebaskan wanita yang disandra tadi yang akan diambil organ tubuhnya. Sementara tentara bayaran yang lain ini mencoba untuk menghabisi para penjahat yang lain, sehingga mencoba untuk sambil melarikan diri lah dari tugas mereka ya. Ternyata tugas pembebasan Sandra tersebut bukan hanya selesai di markas penjahat itu juga. Saat mereka membawa Sandra tersebut untuk diselamatkan, para penjahat yang lainnya ikut mengejar pelarian yang mereka lakukan. Sementara 2 tentara yang lainnya memotong jalan untuk membebaskan mereka semua dari kejaran para penjahat tersebut. Dan di sini apakah kedua tentara atau penembak jitu tersebut berhasil menyelamatkan para anggota Black Wolf lainnya dari kejaran para penjahat? Dan saya rasa tebakan teman-teman di luar sana untuk cuplikan di film awal kali ini benar. Para anggota tentara Black Wolf ini berhasil melaksanakan tugas mereka dengan sangat mulus. Selanjutnya saksikan scene yang lebih seru kali ini. Setelah tugas dari tim Black Wolf selesai, lalu para anggota tim merayakan keberhasilan tugas yang sudah mereka selesaikan. Dan di sela-sela perayaan itu tersebut, salah satu anggota tim pun mendapatkan telepon dari putrinya, yang dimana sang putri menanyakan kabar sang ayah dan juga meminta ayahnya ini secepat mungkin pulang untuk memanjakannya. Dan di sini sang ayah pun berkata kepada putrinya, setelah ia selesai dengan tugas terakhirnya, maka ia akan segera menepati janjinya kepada putrinya untuk kembali pulang ke rumah mereka. Dan sementara di sini yang berbeda, kita diperlihatkan dengan sosok seorang jenderal yang bernama Jenderal Cacai. Di sini sang jenderal berpidato, mendapatkan banyak perhatian dari sang rakyat, bahwa ia berjanji akan membebaskan rakyat dari penderitaan yang sudah lama mereka rasakan akibat virus dan juga kasus perdagangan manusia. Namun, di sela-sela pidatonya tiba-tiba saja ia diserang oleh seorang penembak jitu yang akan menghabisi nyawanya. Tapi sang jenderal pun berhasil selamat dari kejadian tersebut, dan ternyata sang penembak jitu tersebut adalah seorang wanita yang bernama Zhang Ling. Dan di sini si wanita ini adalah seorang pemimpin tentara gerilya di wilayah tersebut yang memang sedari awal menentang kekuasaan dan kepemimpinan dari sang jenderal Cacai. Nah, si Zhang Ling ini ternyata mengetahui kelakuan dari sang jenderal. Karena itu, ia membenci sang jenderal atas kelakuannya. Lalu kita kembali ke scene selanjutnya. Scene yang dimana sang jenderal akhirnya meminta bantuan atau pertolongan jasa kepada tentara bayaran yang berjuluk Black Wolf seperti yang di awal film tadi. Di sini, sang jenderal meminta Zhang Jin atau Zhao Jin, sang pemimpin tentara bayaran tersebut,
untuk mengantar sekaligus melakukan pengawalan terhadap tamunya dari luar negeri. Karena memang ya sang jenderal di sini takut jika di dalam perjalanan para sekelompok anggota pasukan tentara gerilya akan mengancam rencana mereka. Karena itu, ia berani membayar cukup mahal untuk para tentara bayaran Black Wolf tersebut, agar semua rencananya berjalan dengan lancar, yang pada akhirnya Zhao Jian ini menerima tawaran dari sang jenderal atau pekerjaan dari sang jenderal tersebut karena bayarannya yang sangat cukup tinggi. Meskipun untuk awalnya, Zhao Jian ini sempat ragu untuk menerima bayarannya. Namun ya sudahlah, karena bayarannya tinggi ya digas aja. Dan akhirnya di scene kali ini dimulailah perjalanan tugas pengawalan dan pengiriman barang yang mereka lakukan untuk sang jenderal. Saat mereka melewati jalan di tengah hutan untuk menuju ke tempat kediaman sang jenderal Cacai, tiba-tiba saja ada sepasang pohon besar yang sepertinya memang sengaja diletakkan untuk menghadang mereka di perjalanan tersebut atau di tengah hutan tersebut ya. Dan kecurigaan sang pemimpin dari Black Wolf ini ternyata benar. Mereka diserang oleh banyaknya para anggota tentara gerilyawan di sana atau pimpinan dari Zhang Ling, yang memang ternyata Zhang Ling ini sudah mengetahui rencana dari sang jenderal, sehingga Zhang Ling mencoba untuk menggagalkan pengiriman barang untuk sang jenderal. Karena itu ia tahu ya, karena akan banyak lagi memakan korban jiwa apabila barang atau kiriman barang tersebut sampai dengan selamat kepada sang jenderal. Yang mana akhirnya terjadilah perlawanan antara sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Zhao Jian melawan beberapa kelompok tentara gerilyawan yang dipimpin oleh Zhang Ling. Dan dalam kondisi yang seperti ini, para tentara bayaran sempat berada di dalam kondisi yang sangat terdesak di tengah hutan, karena mereka tidak terlalu mengetahui keadaan hutan tersebut, dan juga mereka kalah jumlah oleh para tentara anggota gerilyawan. Namun akhirnya, tanpa disengaja, Zhao Jian berhasil menangkap pimpinan dari anggota tentara gerilyawan tersebut, yaitu Zhang Ling. Dan di sini Zhao Jian terkejut bahwa ternyata Zhang Ling adalah seorang wanita cantik. Dan di sini juga ya, si Zhao Jian ini teringat dengan mantan istrinya yang sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Karena Zhang Ling sangat mirip dengan mantan istrinya. Lalu Zhao Jian memutuskan untuk membebaskan Zhang Ling karena ia merasa kasihan terhadap Zhang Ling. Dan yang mana pada akhirnya Zhao Jian pun berhasil sampai dengan selamat ke tujuan ke rumah sang jenderal. Dan setelah tugas mereka selesai, Zhao Jian pun memutuskan untuk segera meninggalkan rumah atau tempat kediaman sang jenderal Cacai. Intinya di sini Zhao Jian memang tidak nyaman, namun karena harus bekerja profesional ya sudah deh, jadi harus diturutin. Lalu di scene berikutnya, di saat Zhao Jian sedang berjalan di tengah pedesaan di sekitar, ternyata secara diam-diam Zhang Ling mengikuti Zhao Jian sedari tadi. Dan di sini Zhang Ling tidak menyadari sama sekali bahwa perbuatannya sebenarnya sudah diketahui oleh Zhao Jian. Ternyata niat Zhang Ling mengikuti Zhao Jian kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah ingin meminta bantuan kepada Zhao Jian agar mau membantunya untuk menghabisi sang jenderal atau menyudahi sepak terjang sang jenderal Cacai. Dan di sini Zhang Ling pun menceritakan kejadian yang sebenarnya dan menceritakan kejahatan yang sudah jenderal Cacai lakukan kepada warga setempat. Dan untuk sesaat sempat terjadi keributan di tengah pedesaan, yang dimana keributan tersebut terjadi karena kesalahpahaman antara anggota tentara bayaran Black Wolf dan dengan pasukan jenderal Cacai. Lalu saat di malam hari, Zhao Jian kembali bermimpi buruk tentang tragedi kematian istrinya, dan sontak saja ia terbangun dari tidurnya. Sesaat kemudian, ia kembali mengingat Zhang Ling, dan teringat akan perkataan Zhang Ling untuk meminta pertolongan kepadanya, demi menyelamatkan para warga dan penduduk setempat dari kejahatan sang jenderal. Dan yang dimana akhirnya Zhao Jian pun memutuskan untuk membantu Zhang Ling dan meminta kejelasan yang sebenar-benarnya. Lalu setelah Zhao Jian diantar untuk menemui Zhang Ling, di sini Zhang Ling meminta dan mengajak Zhao Jian ke tempat markas para tentara gerilyawan tersebut. Sebelum Zhao Jian pergi, sempat sih ada satu orang partner yang melarangnya. Namun Zhao Jian tetap bersikeras akan mengikuti atau akan membantu Zhang Ling ke markasnya.
Saat Zhang Ling dan juga Zhao Jian sampai ke pintu masuk markas tersebut, sempat terjadi perselisihan antara tentara penjaga yang menjaga tempat tersebut karena mereka merasa terancam akan kedatangan Zhao Jian ke dalam markas mereka. Akan tetapi di sini, di tengah perselisihan tersebut, Zhang Ling menjelaskan kepada mereka bahwa kedatangan Zhao Jian adalah untuk membantu para tentara gerilyawan dalam melawan kepemimpinan Sang Jenderal Cacai di wilayah tersebut. Sementara di scene yang lainnya, Sang Jenderal masih sibuk dengan eksperimennya terhadap tubuh manusia di dalam lab pribadinya. Tubuh manusia atau anak-anak remaja yang memang sengaja disiapkan diculik diam-diam dikumpulkan di dalam lab pribadinya tersebut untuk dijadikan bahan uji coba untuk virus ciptaannya, dan juga dijadikan sebagai suatu eksperimen antivirus untuk dijual kembali. Dan apabila mengalami kegagalan terhadap tubuh manusia atau anak-anak remaja tersebut, maka tubuh dan mayat mereka akan dibuang di tengah hutan. Dan di scene selanjutnya, keesokan harinya, Zhao Jian dan para kelompok tentara bayaran Black Wolf sedang berjalan di tengah hutan untuk menuju jalan pulang. Tetapi sesaat kemudian, Zhao Jian kembali teringat dengan perkataan Zhang Ling, yaitu ia harus menolong dan membantu Zhang Ling untuk mengakhiri kejahatan Sang Jenderal. Namun tiba-tiba saja di tengah hutan, mereka dihampiri oleh seorang pemuda yang meminta pertolongan dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan juga dalam keadaan tubuh yang penuh dengan luka bakar. Lalu Zhao Jian pun turun dari mobilnya dan menghampiri pemuda tersebut. Namun yang terjadi di sini, Zhao Jian sangat terkejut dengan apa yang ia saksikan secara langsung di hadapannya. Ia melihat banyak sekali tubuh manusia yang sudah menjadi bangkai di tengah hutan tersebut. Sementara pemuda yang sekarat tadi tewas di hadapannya dengan dalam kondisi yang sangat mengenaskan akibat perbuatan eksperimen Sang Jenderal. Dan dalam kondisi seperti ini, Zhao Jian sangat kesal dan memutuskan untuk membantu Zhang Ling guna membunuh Sang Jenderal. Namun kembali lagi terjadi perselisihan di dalam kelompok tersebut, yang dimana sebagian anggota memutuskan untuk tidak ikut campur di dalam perselisihan antara kelompok tentara gerilyawan melawan Sang Jenderal Cacai. Namun di sini, Zhao Jian tetap memutuskan untuk membantu Zhang Ling dan membunuh Sang Jenderal. Dan di scene ini, Zhao Jian dan sebagian anggotanya langsung menuju ke markas Jenderal Cacai. Namun ternyata, Zhang Ling sudah berada di markas tersebut sebagai tawanan Sang Jenderal. Di situasi kali ini, Zhao Jian ternyata tidak tinggal diam ya, dan langsung saja menyusun rencana untuk membebaskan Zhang Ling dari tangan Sang Jenderal tersebut. Akhirnya terjadilah insiden perlawanan antara dua kelompok tersebut, yang pada akhirnya para kelompok anggota Black Wolf berhasil selamat dan melarikan diri dari kepungan para tentara prajurit dari Sang Jenderal Cacai. Lalu pada malam harinya, Zhang Ling dan juga Zhao Jian merencanakan untuk membakar gudang penyimpanan barang selundupan milik Sang Jenderal. Karena mereka berpikir apabila gudang tersebut habis terbakar, maka Sang Jenderal tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Namun rencana itu pun langsung mereka lakukan di malam hari. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Sesaat setelah mereka semua masuk ke dalam gudang penyimpanan tersebut, mereka semua mendapati gudang tersebut dalam kondisi yang kosong. Dan di sini mereka menyadari bahwa kedatangan mereka sudah diketahui oleh Sang Jenderal, dan mereka pun sengaja dijebak di dalam gudang tersebut, sehingga para tentara dari Sang Jenderal bisa menangkap dan menghabisi mereka semua secara rata. Dan sedangkan Xin yang berada di dalam lab, ternyata sang profesor berhasil menemukan obat atau penawar dari virus yang diciptakan oleh Sang Jenderal. Lalu kita kembali lagi ke scene di tengah hutan, yang dimana para anggota tentara Black Wolf yang masih mencoba melarikan diri dari kejaran para tentara atau pasukan Sang Jenderal, dan ternyata pengejaran terhadap mereka masih berlanjut hingga pagi hari. Namun di dalam usaha mereka melarikan diri, nasib naas pun menimpa kedua orang anggota dari Black Wolf tersebut, yang dimana mereka berdua tertangkap oleh para pasukan tentara Sang Jenderal. Yang dimana akhirnya kedua anggota Black Wolf yang tertangkap tersebut sengaja dijadikan sandera agar para anggota yang lainnya mau menyerahkan diri. Berikut juga
Zhang Zhao atau Zhao Jian sang pemimpin dan juga Zhang Ling yang memimpin para tentara gerilyawan yang berani untuk menentang sang jenderal tersebut. Dan yang pada akhirnya Zhao Jian pun memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya di tengah hutan. Namun, guna untuk membebaskan kedua anggota lainnya. Intinya di sini terjadi pertukaran sandera. Tetapi tanpa diduga, saat dalam situasi genting tersebut, salah satu anggota Black Wolf yang sempat tidak ikut di dalam operasi mereka di malam hari, ternyata diam-diam ia mengikuti dan mengawasi mereka dari kejauhan. Dan di sini apa yang terjadi selanjutnya? Akhirnya ia pun memutuskan untuk membantu dan menyelamatkan Zhao Jian dan tentara lainnya yang sedang di dalam kondisi terdesak. Ya, singkat cerita, seluruh perlawanan yang mereka lakukan, akhirnya para anggota Black Wolf pun berhasil menghabisi sebagian para prajurit tentara dari sang jenderal, dan mereka pun berhasil selamat keluar dari hutan tersebut. Dan saat mereka sedang berada di tepi sungai, yang mereka kira keadaan sudah membaik dah ya. Namun, apa yang terjadi? Ternyata salah satu anggota mereka terkena tembakan yang sangat parah. Dan di dalam kondisinya yang sedang sekarat kali ini karena terkena luka tembakan yang sangat parah, tiba-tiba saja putrinya pun menelponnya untuk kembali meminta ia segera pulang. Dan kali ini ya, bagi saya ini scene yang paling sedih di film ini. Dalam keadaan kondisinya yang sekarat, ia masih saja mengiyakan keinginan putrinya untuk segera bertemu dan berkumpul kembali. Dan sehingga para anggota lainnya merasa terpukul dengan keadaan tersebut. Karena kembali lagi kehilangan sahabat mereka, yang pada akhirnya kelompok tersebut hanya tersisa 6 orang saja. Dalam situasi berduka kali ini, Zhao Jian dan yang lainnya sudah memutuskan untuk membalaskan kematian dari sahabat mereka tersebut dan sudah bertekad untuk kembali ke dalam hutan, ke dalam markas sang jenderal untuk menghabisinya. Lalu mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk penyerangan di malam hari. Sementara di scene kali ini, sang jenderal tidak bodoh. Dia juga sudah mempersiapkan pasukannya untuk mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi. Ternyata kali ini ya, di film ini feeling sang jenderal bagus juga ya. Namun ternyata, suatu hal tak terduga terjadi di sini. Ini terjadi di luar dari rencana Zhao Jian sang pemimpin dari Black Wolf. Saat Zhao Jian pergi menemui Zhang Ling untuk mempersiapkan penyerangan, sesampainya di sana ternyata Zhang Ling sudah tidak di tempat. Dan dia mendapatkan surat bahwa Zhang Ling di sini merasa bersalah lah ya. Lanjut deh. Dia ini merasa terbebani karena kematian para anggota Black Wolf lainnya. Dan sehingga dia pun memutuskan untuk tidak lagi membebani Zhao Jian. Dan kali ini ya, Zhang Ling pun memutuskan untuk menyerahkan diri kepada sang jenderal jahat tersebut. Namun tiba-tiba saja saat ia menyerahkan diri ke markas sang jenderal, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ternyata yang ia sangka ayahnya telah meninggal dunia, di sini sang jenderal menemukan sang ayahnya untuk dipertemukan kembali dengan sang putri. Dan di sini saya kira ya niat jahat dari sang jenderal cuman hanya sebatas itu saja. Tapi tiba-tiba saja sang jenderal menembak di tempat tangan kanannya atau orang kepercayaannya juga. Dan di sini sang jenderal pun membunuh sang profesor. Dan juga ia berniat untuk menghabisi Zhao Jian di tempat itu juga. Tetapi tiba-tiba saja para sekelompok anggota tentara bayaran Black Wolf yang memang sengaja datang ke markas tersebut untuk menghampiri sang jenderal dan membalaskan dendamnya, mengacaukan rencana dari sang jenderal. Dan di sini ayah kandung dari Zhang Ling tertembak di tempat. Tetapi di sini Zhang Ling sudah dititipkan antivirus yang telah ditemui atau berhasil ditemukan oleh sang profesor untuk menyelamatkan para penduduk kota tersebut. Dan di sini para anggota tentara bayaran Black Wolf yang hanya tersisa beberapa orang tetap berusaha untuk menghabisi sang jenderal. Namun apa yang terjadi di sini, sang jenderal berhasil kabur dari markasnya sambil membawa beberapa orang prajurit yang ia percayai untuk melindunginya. Dan ternyata para anggota Black Wolf pun mengetahui pelarian diri dari sang jenderal. Dan para anggota Black Wolf ini termasuk sang pemimpin Zhao Jian berusaha untuk mengejar sang jenderal.
Sehingga dalam kondisi pengejaran yang dilakukan oleh Zhao Jian di tengah hutan, ternyata ia mendapatkan perlawanan dari salah satu pimpinan dari tentara atau prajurit sang jenderal. Di sini lawannya cukup lumayan tangguh lah ya, setara lah kalau kita bilang. Bahkan di sini, Zhao Jian hampir saja terbunuh di dalam insiden tersebut. Jika saja tentara yang lainnya tidak atau terlambat dalam membantunya. Dan kemudian setelah perlawanan yang terjadi, akhirnya Zhao Jian pun berhasil membunuh lawannya tersebut tanpa ampun dengan cara menghabisinya menembak di bagian kepalanya. Dan kembali, Zhao Jian dan para anggota Black Wolf lainnya melakukan pengejaran terhadap sang jenderal yang melarikan diri di tepi sungai. Dan bahkan hampir saja kali ini ya, sang jenderal berhasil meloloskan dirinya kembali. Dan kembali lagi ke scene selanjutnya, di mana ternyata perlawanan sengit masih saja terjadi di antara dua kelompok tersebut. Saya kira bahkan endingnya secepat itu ya. Ternyata di sini sang jenderal cukup banyak membawa pasukan untuk melindunginya. Dan juga anggota Black Wolf kerepotan menghadapi, karena apa ya? Karena mereka di sini kalah jumlah deh dari tentara sang jenderal. Namun di sini walaupun kalah jumlah, di sini anggota Black Wolf cukup profesional, walaupun tetaplah memakan korban beberapa orang, tapi nggak sampai meninggoy deh. Di sini sang jenderal berhasil tertembak di bagian kaki dan bahunya oleh Zhang Ling, karena membalaskan dendam dari ayahnya yang sampai terbunuh ditembak oleh sang jenderal. Dan di ending cerita, akhirnya Zhao Jian pun berhasil menembak mati atau tewas di tempat sang jenderal. Dan di ending cerita ya, pasukan Black Wolf pun dibubarkan. Hingga Zhao Jian pun pensiun. Dan saya rasa terima kasih banyak. Jangan lupa dukung subscribe, like, and comment ya.